الصالحات وبفضله اهتدى المهتدون. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatul iman, rahmatullah, para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai pada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur di malam hari ini Allah limpahkan kepada kita nikmat dan juga rahmat. Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita pada majelis di malam hari ini dapat tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis fikih kita. Dan setelah kita membahas tentang muqaddimah salat, bagaimana hukum salat, bagaimana dalil pensyariatan salat, bagaimana fadilah dari salat, bahasan berikutnya adalah tentang adzan dan juga iqamah. Adzan dan iqamah insyaallah sesuatu yang bagi kita ma'ruf. Bahkan tanpa kita membahas definisi, hal ini telah kita pahami. Namun perlu kita sampaikan, adzan dan iqamah yang notabene adalah panggilan untuk salat, notabene adalah panggilan akan suatu waktu yang telah ditentukan. Karena salat sendiri adalah ibadah badaniyah yang telah ditentukan kapan saja pelaksanaannya dan tidak setiap saat. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Apabila kalian telah menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah qiyaman, di waktu berdiri, wa qu'udan, di waktu duduk. Begitu pula tatkala ala junubikum, tatkala kalian sedang berbaring. Dalam ayat yang lain, salat juga telah ditentukan waktunya, bukan sesuatu yang bebas tanpa aturan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sejatinya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Sehingga ketika bicara panggilan salat, kita bicara tentang panggilan sesuatu yang telah ditentukan, panggilan sesuatu yang tidak bisa ala kadarnya dan tidak bisa tanpa aturan. Baik, apa yang dimaksud dengan adzan? Apa yang dimaksud dengan iqamah? Disebutkan oleh Nahdlatul Ulama bahwa adzan secara bahasa al-i'lam. Adzan secara bahasa al-i'lam. Apa itu al-i'lam? Pemberitahuan, pengumuman. Allah Azza wa Jalla ketika membahas adzan, Allah pun juga memberikan dalam firman-Nya lafal yang serupa, wa adzanun minallahi wa rasulih. Dan inilah adzan, suatu pemberitahuan, suatu informasi minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya.
Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan adzan al-i'lam bi dukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus, pengumuman, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat dengan zikir-zikir tertentu, dengan lafal-lafal tertentu, dengan ucapan-ucapan tertentu. Ini dimaksud dengan adzan. Bagaimana kemudian kita tahu waktu salat? Inilah dengan adzan. Nah, sekarang kan kita bisa tahu masuknya waktu salat tanpa dengan adzan. Ada di sana apa? Running text. Ada di sana kemudian pemberitahuan yang sifatnya jam LED dan lain sebagainya lagi. Kalaupun kemudian kita bisa tahu waktu salat telah tiba, tetapi adzan adalah bentuk ibadah tersendiri. Running text boleh menjadi petunjuk masuknya waktu salat. LED yang ada atau alarm yang ada boleh menjadi petunjuk waktu, tapi bukan suatu ibadah. Adzan adalah bentuk ibadah. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan iqamah? Iqamah secara bahasa sesuatu yang diambil dari kata aqama atau berdiri, memberdirikan seseorang, sehingga dikatakan iqamah memberdirikan seseorang yang sebelumnya telah tahu kapan waktu sholat untuk segera sholat. Adapun secara istilah, secara syariat, al-i'lam bil qiyam ila shalah bi dzikri makhsus wa warada bihi syari' adalah satu pengumuman, satu pemberitahuan tentang didirikannya salat dengan lafal atau zikir tertentu, dan lafal atau zikir tertentu tersebut telah ditetapkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh peletak dari syariat ini. Sehingga kalau kemudian iqamah ini sudah masuk waktu, sebuah pemberitahuan untuk segera didirikan salat, adapun adzan ini pertanda masuknya waktu, pertanda masuknya waktu. Adakah di sana perbedaan yang mendasar antara adzan dan juga iqamah? Perbedaan mendasarnya dari sisi kapan memulai salat. Kalau kemudian di sana adzan, pemberitahuan bolehnya salat. Adapun iqamah, pemberitahuan akan didirikannya salat. Dan ini insya Allah sesuatu yang maklum, sesuatu yang telah kita ketahui. Baik, para jemaah sekalian, saudara-saudara yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, setelah bicara definisi dan juga perbedaan apa hukum dari adzan dan juga salat, al-adzan wal iqamah masyru'ani fi haqqi ar-rijal lis-salawatil khams duna ghairiha. Adzan dan iqamah adalah sesuatu yang disyariatkan, haqqun 'ala rijal, disyariatkan bagi lelaki dalam salat yang 5, bukan selainnya. Bukan selainnya di sini kembali kepada rajul atau kembali pada salat yang 5. Kembali pada keduanya, adzan dan iqamah ini sudah. Ini bagi laki-laki saja dalam skala yang umum. Dalam skala yang umum.
Maksudnya apa? Ketika di masjid, ketika ada laki-laki, ketika ada perempuan. Tapi kalau memang di sana perempuan saja, tidak ada masalah kalau mau iqamah di antara mereka. Kalau mau iqamah di antara mereka. Adapun ketika dikaitkan dengan salat yang 5 dan bukan selainnya, karena memang dalam salat selain yang 5 tidak ada tidak ada iqamah. Lalu bagaimana dengan salat Jumat? Bukankah di sana adzan? Maka di sana ada adzan 2 kali. Bagaimana dengan salat Jumat? Di sana juga ada iqamah. Maka dalam hal ini salat Jumat ada pada kedudukan salat zuhur. Ada dalam kedudukan salat zuhur. Nah, disebutkan di sini bahwa adzan dan iqamah fardu kifayah. Sehingga kalau di sana ada kaum muslimin yang telah melaksanakannya, saqata 'anil baqin, yang lain gugur. Sebaliknya, kalau di sana tidak ada yang adzan, tidak ada yang iqamah, semuanya menanggung dosa. Semuanya menanggung dosa. Baik. Berikutnya tentang syurutu sihhatiha, syarat sah adzan dan juga syarat sah iqamah. Apa syarat sahnya? Yang pertama, syarat sah adzan dan iqamah adalah al-Islam, fala yasihani minal kafir. Maka keduanya, adzan dan iqamah tadi, tidak sah kalau dilakukan, dikumandangkan oleh orang kafir. Kenapa demikian? Sama seperti dalam peribadatan yang lain. Sama seperti sholat itu sendiri, sama seperti haji, sama seperti puasa. Walaupun kemudian ada orang kafir yang dia benar secara tata cara puasa, benar secara tata cara sholat, benar secara tata cara haji, yang rukun dan syaratnya, atau katakanlah rukunnya, ia tidak akan diterima karena ia gagal dalam syarat. Yang kedua, al-aql, orang yang berakal. Sama, adzan dan iqamah tidak akan sah keduanya dilakukan oleh orang yang hilang akalnya, baik itu sementara ataupun selamanya. Sementara bagaimana? Hilang akal sementara seperti orang yang mabuk. Hilang akal sementara seperti apa? Seperti orang yang ngelindur. Ada nggak di antara kita yang ngelindur lalu kemudian ada? Insya Allah jarang. Tetapi kalaupun ada, maka ini termasuk sesuatu yang apa? Sesuatu yang membuat adzan tersebut tidak sah secara syar'i. Atau termasuk pula akal yang belum sempurna, seperti anak-anak yang belum tamyiz, belum usia 7 tahun, belum bisa mandiri, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Berikutnya, yang ketiga, di antara syarat sah salat atau syarat sah adzan adalah ad-dhukur, yakni lelaki, para pejantan. Fala yasihani minal mar'ah lil fitnani bisawtiha, sehingga tidak sah keduanya itu untuk melakukan, atau tidak sah adzan dan iqamah itu dilakukan bagi wanita karena aurat suaranya. Terus bagaimana kalau perempuan sesama perempuan, bukan adzan tetapi iqamah? Apakah di sana benar-benar tidak boleh atau ada pengecualian?
Kalau kita bicara adzan, maka tidak ada ulama yang di sana membolehkan wanita. Tetapi kalau bicara iqamah, di sana ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh wanita iqamah atas wanita lainnya. Jemaah perempuan boleh. Dan ini insya Allah termasuk pendapat yang bisa diamalkan. Berikutnya, syarat yang keempat, ayyakuna adzan fi waqti shalah, hendaklah adzan ini dilakukan di waktu salat, sehingga fala yasihu qabla dukhuli waqtiha. Tidak diperbolehkan di sana ada adzan di luar waktu salat, illa kecuali al-adzan al-awwal lil fajr wal jum'ah, adzan pertama bagi salat subuh dan salat Jumat. Nah, kalau diperkecualikan adzan di luar waktunya hanya pada dua salat, subuh dan juga Jumat, bagaimana dengan lomba adzan? Bagaimana dengan lomba adzan? Apakah berarti lomba adzan ini tidak dibolehkan? Ada perbincangan memang di kalangan para ulama tentang hal ini. Ada yang mengatakan lomba adzan ini termasuk apa? Termasuk sesuatu yang makruh. Namun, wallahu a'lam bishawab, termasuk pendapat dari ulama mu'assirin, ulama-ulama di zaman kita, ulama-ulama dari kalangan khalaf, bahwa lomba adzan ia sama seperti lomba cerdas cermat diniyah. Boleh ketika itu bisa memberikan tasjiyah, bisa memberikan semangat, bisa kemudian melahirkan orang-orang yang tidak malu untuk adzan, baik dalam kumandang adzan sesuai dengan tuntunan syariat, tidak berlanggar, tidak berlekok-lekok dan lain sebagainya. Boleh. Nah, tetapi kalau sekedar lomba adzan untuk nyari yang paling indah, sekedar yang paling yang paling merdu cengkoknya, maka yang demikian ini tidak boleh. Mana yang paling mayoritas, ulama yang memakruhkan atau ulama yang membolehkan? Kalau kita bicara persentase, banyak yang memakruhkan. Tetapi seperti kita sampaikan, ulama mu'assiri, ulama khalaf, ulama di zaman sekarang membolehkan dengan tujuan seperti yang tadi kita sebutkan, untuk tasjid, untuk tadriban, untuk latihan. Yang demikian ini boleh. Baik. Berikutnya, di antara syarat sah adzan adalah ayyakuna al-adzan murattaban. Hendaklah adzan ini dilakukan dengan tertib, alias berurutan sesuai dengan yang disyariatkan, berkesinambungan. Begitu pula iqamah. Jangan sampai kemudian lafal adzan dan iqamah ini ada jeda yang panjang. Jangan sampai dalam pelafalannya adzan dan iqamah ini diselingi dengan hal-hal yang lain. Insyaallah dalam hal ini nanti akan dirinci lagi ketika membahas sifat-sifat adzan atau kaifiyah adzan, tata cara. Dan yang terakhir, yang keenam, di antara syarat sah adzan adalah ayyakuna al-adzan wa kadha al-iqamah bil lughatil arabiyyah wa bil alfaz allati waradat biha sunnah.
hendaklah adzan dan juga iqamah dilakukan dengan bahasa Arab dan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam sunnah. Kan namanya nida, namanya panggilan. Nah, kalau panggilan ini akan lebih tersep ke dalam hati dengan bahasa masing-masing Ustaz. Yang Jawa, ia adzannya dengan Jawa, yang Sunda adzannya dengan Sunda. Maka ini keliru. Ini syubhat yang batil, sama seperti beberapa tahun yang lalu, atau mungkin dalam kurun waktu yang lama, Anda ingat masih duduk di bangku aliyah kalau tidak salah. Dulu ada informasi yakni bagaimana seorang di Jawa Timur berlabelkan kiai, berlabelkan mubalik yang memimpin salat dalam bahasa Indonesia. Nah, maka sama seperti ini. Ketika kita sepakat bahwa itu tidak sah, sepakat bahwa itu batil, maka demikian pula dalam adzan dan iqamah. Namanya saja panggilan untuk salat, jelas berhubungan dengan salat. Lebih-lebih ketika kita kembalikan pada definisi awal bahwa adzan dan iqamah ini adalah lafal yang telah diatur oleh syariat, zikir tertentu, wirid tertentu sebagai petunjuk masuknya waktu salat atau petunjuk akan didirikannya salat. Ini tidak bisa disandingkan dengan running text, tidak bisa disandingkan dengan alarm. Karena apa? Ini sifatnya ibadah. Dan kalau ibadah, tidak ada pilihan bagi kita untuk berinovasi. Apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang telah ditetapkan oleh sunnah, itulah yang menjadi amalan kita. Tidak ada inovasi, tidak ada apa? Tidak ada pembaharuan di dalam ibadah. Baik. Kalau bisa tetap dengan bahasa Arab, tetapi cengkoknya apa? Cengkok bahasa Indonesianya apa? Logatnya, nadanya di sana dengan ciri khas Jawa, ciri khas Sunda, maksudnya mungkin lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Sunda. Apakah yang demikian ini boleh? Atau iramanya sesuai dengan genre? Ada yang mungkin seperti apa? Dangdut, alhamdulillah, atau seperti campur sari, alhamdulillah. Apakah yang demikian ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena tujuan utama dari adzan dan iqamah adalah nida, bukan apa? Bukan zina atau tazayyun, bukan sebuah perhiasan atau menampilkan keindahan, bukan. Esensi utama dari adzan dan iqamah adalah panggilan, mengajak, bukan kemudian diindah-indahkan, bukan kemudian dicantik-cantikkan dan lain sebagainya. Nah, maka sedikit kritik sebetulnya kepada sebagian vlogger, sebagian YouTuber dan lain sebagainya yang pada pernah melintas di beranda. Anda tahu kenapa kok bisa melintas ini? Ada yang channelnya khusus tentang adzan. Dikira orang asing, ternyata adzannya Masya Allah. Judulnya seperti itulah. Memakai celana jeans, ternyata adzannya Masya Allah. Judul-judul yang demikian, ketika kita cek, ternyata memang dari channel-channel tersebut mayoritas yang diisi adalah adzan. Dan Allah akan bisa, semoga ini salah, tetapi yang tersirat adalah bagaimana adzan ini tazayyun, untuk diindah-indahkan saja. Maka ini sedikit menyimpang dari apa? Esensi utama adzan.
Esensi utama adalah nida, panggilan. Wallahu a'lam. Berikutnya, termasuk di antara syarat adzan, dan ini sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, yakni ayyakuna al-mu'adzin tahuran. Hendaklah muadzin ini dalam keadaan suci. Ini syarat yang diperbincangkan di kalangan para ulama, dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Tidak ada ketentuan yang sahih menurut para ulama tentang kondisi orang yang adzan harus suci atau tidak. Baik, masuk bahasan berikutnya, yakni kaifiyah atau sifat. Fil kaifiyatil adzan atau fi sifatil mustahabbah min al-muadzin. Tata cara adzan dan sifat yang dianjurkan untuk muadzin. Kita mulai dulu dari sifat. Apa sifat yang hendaknya dimiliki oleh muadzin? Yang pertama, adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil di sini maksudnya adalah saleh. Dalam ilmu hadis, ikhwan iman ada di sana syurutul adalah, syarat di mana seseorang ini adil secara umum. Apa itu? Muslim baligh aqil. Muslim baligh aqil. Ini dikatakan adil. Walaupun kemudian ditambahkan di sana selamat minasyurur, selamat minal ilal, selamat dari syarr, selamat dari ilal. Selamat dari syarr maksudnya bagaimana? Tidak ada yang menyelisihi dari orang saleh lainnya. Dia tidak menyendiri dibandingkan dengan orang saleh lainnya. Atau dalam ilmu hadis selamat minal ilal, lepas dari sebab-sebab yang membuat dirinya cacat. Secara umum orang dikatakan adil ini muslim baligh aqil. Ini adil. Namun makna adil di sini diberikan tambahan, yakni aminan, orang yang ia terpercaya. Karena kalau muadzin ini orang yang tidak terpercaya, alias orang yang tidak amanah, tidak thiqah, berarti dimungkinkan baginya untuk memanggil orang salat bukan di waktunya, dan hisab yang berat atas hal ini. Baik. Kalau di sana ada seorang muadzin, dia tidak amanah, orang yang muadzin tapi dia juga tidak paham tentang ilmu-ilmu agama. Bayangkan ketika kemudian ada adzan yang dimajukan, padahal di sana kaitannya dengan buka puasa di bulan Ramadan, ia akan menanggung banyak sekali tanggungan dan hisab kelak di hari kiamat. Baik. Yang kedua, termasuk sifat yang dianjurkan adalah hendaklah ia ayyakuna aliman bil awqat. Dia paham tentang waktu-waktu. Dia paham tentang batasan-batasan waktu. Kapan awal waktu, kapan akhir waktu. Kalau memang dia tidak paham tentang hukum syariat secara umum, tapi dia paham tentang batasan waktu. Baik. Berikutnya, sifat yang dianjurkan bagi muadzin ayyakuna sautiyan, hendaklah dia memiliki suara yang lantang. Kenapa? Lismi an-nas, agar kemudian manusia ini bisa mendengarnya. Ustaz, sekarang tidak perlu lantang karena ada mikrofon. Baik, boleh. Karena dalam hal ini sifatnya hanya wasilah saja. Seseorang yang dia tidak keras suaranya,
tidak lantang suaranya, bakal ada sah. Makanya ini tidak dikatakan sebagai sifat wajib muadzin, tapi sifat yang dianjurkan bagi muadzin. Apabila teman-teman dari ini ada muadzin yang suaranya lantang sekali, mana? Siapa lagi? Teman-teman agak besar badan. Rizki. Ya. Nah, Masya Allah. Ini suaranya termasuk apa? Suaranya termasuk keras kan? Mana sekarang? Lama kan kita? Jadi ketua lem Ustaz, lem UI. Ketua lab? Ya. Di mana? Di UI. Di atas? Ya. Baik. Berikutnya, termasuk sifat yang dianjurkan atau disunnahkan bagi muadzin, ayyakuna mutahhar. Hendaklah dia orang yang suci. Suci baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Sekali lagi ini bukan wajib tetapi dianjurkan. Berikutnya, ayyuhman qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaklah orang yang berazan ini orang yang dia berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau di sana azan dilakukan sambil duduk, azan dilakukan tidak menghadap ke arah kiblat, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Akan tetapi tidak maksimal, tidak afdal. Berikutnya, ayaj'al usbu'aihi fi udhunihi. Hendaklah dia meletakkan dua jarinya di dua lubang telinganya, dan dia mengarahkan wajahnya ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah wa 'ala yasarihi idza qala hayya 'ala al-falah. Hendaklah ia pun menoleh ke kanan tatkala melafalkan hayya 'ala shalah dan menoleh ke kiri tatkala melafalkan hayya 'ala al-falah. Ini hukum sunnah. Dan poin yang terakhir disebutkan di sini, hendaklah seseorang tatkala adzan ayyatamahal, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Adapun tatkala iqamah ayyusra'a fiha, dia cepat-cepat. Kalau adzan temponya pelan, kalau iqamah temponya cepat. Nah, berikutnya tentang tata cara. Bagaimana tata cara adzan? Adzan dan iqamah ketika dikatakan sebagai ibadah jelas punya pakem, jelas punya tata cara. Dan tata cara terkait dengan adzan dan iqamah yang masyhur adalah dalam hadis Abu Mahdurah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu mengajarinya secara langsung. Allamahul adzan bi nafsihi. Beliau sendiri yang mengajarkan langsung adzan kepada Abu Mahdurah. Dan beliau mengajarkan, beliau yakni sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taqul, engkau katakan wahai Abu Mahdurah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Yakni takbir 4 kali. Lalu kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar 2 kali, ditutup dengan la ilaha illallah.
Baik. Adapun dalam iqamah, maka disebutkan Allahu Akbar dua kali, asyhadu an la ilaha illallah satu kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu kali, hayya 'alas salat satu kali, hayya 'alal falah satu kali, qad qamatis salat. Apa sih artinya qad qamatis salat? Qad qamatis salat, qad di sini takkid sebagai penegasan. Qad qamatis salat, qad qamatis salat, didirikanlah salat, didirikanlah salat, atau bisa diartikan telah didirikan salat, telah didirikan salat. Maksudnya ia memang tidak ditunda-tunda lagi. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Poin yang perlu kita sampaikan di sini, dalam sebuah riwayat disebutkan dari Anas bin Malik bahwa umira Bilal ayyashfa'al adhan wa ayyutira iqamah. Bilal ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'. Ayyashfa' ini maksudnya menggenapkan adhan. Syafaat itu dari kata syafa', genap. Wa ayyutira iqamah, dan hendaklah dia mewitirkan iqamah. Kalau adzan digenapkan, kalau witir diganjilkan. Bagaimana kalau adzan ini digenapkan dan iqamah diganjilkan? Sementara dalam iqamah di sana takbir pun dua kali. Nah, di sini yang kemudian perlu diperinci. Ketika membahas tentang iqamah, takbir dua kali di sini digabung. Bukan Allahu Akbar, tetapi Allahu Akbar, sehingga menjadi satu. Begitu pula dalam adzan. Memang disebutkan di sana berapa kali takbirnya? 4 kali, tapi secara pelafalan 2 kali. Allahu Akbar. Jadi digabung. Bukan kemudian Allahu Akbar dhammah di sini menjadi sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlafalkannya 2 kali. Sementara iqamah terlafalkannya 1 kali. Ini makna dari ucapan Anas bin Malik bahwasanya bila diperintahkan untuk memitirkan iqamah, maksudnya dijadikan satu-satu, kecuali ucapan pada qamatis shalah ini memang 2 kali. Baik. Ikhwatal iman, lalu bagaimana dengan lafal tambahan saat salat subuh? Seperti mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Apakah ini sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan? Iya, hal ini sesuatu yang disyariatkan berdasarkan hadis yang lainnya. Yang ketika Nabi SAW juga mengajarkan kepada Abu Mahdurah, beliau SAW sendiri yang mengajarkan. Beliau mengatakan, in kana fi adhan subhi, kalau itu dalam adzan subuh, qulta as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, atau ketika kemudian di sana di saat kondisi genting, entah itu dalam peperangan, entah itu dalam wabah, entah itu dalam cuaca yang deras, maka ini pun kemudian bisa diganti dengan sallu fi buyutikum.
salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, yaitu tentang bagaimana sifat yang hendaknya dimiliki oleh muadzin, yang dianjurkan para muadzin memilikinya, dan tata cara tentang adzan maupun iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Di pertemuan mendatang kita akan masuk ke waktu salat. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana menyikapi tentang perbedaan penentuan fajar shadiq, yakni fajar yang memang di sana menjadi petanda masuknya waktu subuh. Perbedaan ini ada antara Depak dan salah satu ormas. Mana yang tepat atau mana yang mesti kita ikuti ketika dikatakan dalam salah satu ormas bahwa adzan yang ada sekarang khususnya di waktu subuh ini terlampau cepat. Berapa lama kisaran terlampau cepatnya? Kisaran terlampau cepatnya bisa antara 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Apakah kemudian sikap kita tetap mengikuti pemerintah atau kita boleh mengikuti kalam yang lain, pendapat yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Perdebatan tentang hal ini sejatinya sudah lama terjadi. Bukan hanya di zaman sekarang saja, bahkan ini termasuk perdebatan yang pernah ada di Saudi dan menjadi perbincangan para ulama puluhan tahun silam. Lalu mana yang tepat terkait dengan ibadah, khususnya seperti sholat atau kemudian masuknya bulan baru? Ini dilihat dari matlak masing-masing, dilihat dari tempat terbitnya hilal atau di sana tempat terlihatnya bulan, entah itu kemudian ketika subuh ataupun ketika maghrib. Dan siapa yang menentukan matlak atau tempat terbenam dan munculnya hilal di sini? Tidak lain tidak bukan adalah pemerintah, tidak lain tidak bukan adalah ulil amri. Dalam hal ini diwakili oleh Depak. Maka bagi kita, walaupun mungkin mendapati argumen dari yang mengatakan adzan subuh saat ini terlampau cepat, namun yang paling selamat dan meredam kegaduhan adalah ketika mengikuti pemerintah. Kenapa? Mengikuti pemerintah ini bukan berarti kita ikut ormas ini, ormas itu, enggak. Kita ikut pemerintah itu karena satu, kita ditanggung, yang kedua, kita ikut dalil. Ditanggung maksudnya bagaimana? Kalaupun kemudian salah, hisabnya bukan pada diri kita. Hisabnya itu pada yang menentukan dan memutuskan suatu perkara. Begitu pula kita ikut pada keumuman dalil. Sehingga jangan sampai kita tatkala ayo kita ikut pemerintah, oh berarti dari ormas ininya. Enggak. Ikut pemerintah itu bukan menunjukkan kita dari ormas ini atau ormas itu, tidak, tetapi kita ditanggung. Ini. Baik. Berikutnya, adakah batas khusus jarak antara adzan dan iqamah? Batas khusus antara adzan dan iqamah ditentukan dengan kedatangan imam, ditentukan dengan kesiapan imam. Maksudnya, kalau di sana imam belum hadir, maka ditunda.
Kalau tidak hadir bagaimana? Imam ini sesuatu yang ditunjuk oleh makmum, ditunjuk oleh jamaah. Sehingga kalau memang di sana diatur dalam sebuah DKM, diatur dalam sebuah ketakmiran, maka di sana ada imam tetap, di sana ada imam badal. Ini yang menentukan. Kalau kita bicara ideal, demikianlah idealnya. Sayang sekali sekarang imam ini hak prerogatifnya dikalahkan oleh jam, dikalahkan oleh alarm. Oh sudah titit, ayo ndang adzan, ayo ndang iqamah. Ketika titit lalu kemudian iqamah, saling tunjuk, ayo jadi imam, ayo jadi imam. Padahal imamnya belum datang. Ya sudah, kalau imam belum datang, akhirkan. Makanya imamah fis shalah, kepemimpinan dalam salat ini sesuatu yang sakral. Tidak mungkin imamah dalam salat ini sesuatu yang sepele, padahal di sana ada syariat yang menentukan. Hendaklah kalian memilih imam, hendaklah kalian menjadi pemimpin dalam salat. Bagi yang apa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling paham, yang paling banyak, yang paling dekat interaksinya dengan Al-Quran. Kalau memang ada banyak orang yang demikian, ada 2, 3, sehingga kesulitan mana yang terpilih adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Kalau memang yang paling paham tentang sunnah pun juga ada beberapa, aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah, paling duluan jadi orang saleh. Oh yang satu memang soleh sejak kecil. Oh yang satu solehnya sejak apa? Solehnya ia sejak ikut kajian di Al-Muqtasidin. Kapan itu? Ketika sudah kuliah. Ya sudah, yang soleh sejak kecil inilah yang jadi imam. Kalau memang sama salehnya, aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Ini semua menunjukkan detail pembahasan tentang imam, sehingga bukan sesuatu yang remeh. Yang kedua, bagaimana sikap muadzin subuh yang terbangun mendekati waktu azan, namun ia menyadari bahwa sedang junub saat terbangun? Apakah boleh tetap azan? Secara hukum asal boleh. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, bagi muadzin tidak ada ketentuan baku harus dalam kondisi suci. Dia boleh. Karena apa? Karena di dalam adzan dia tidak perlu menyentuh mushaf. Beda kalau kemudian berkaitan dengan mushaf, tidak boleh. Tapi adzan sama sekali tidak berhubungan dengan mushaf. Yang dilafalkan pun bukan ayat-ayat Al-Quran, tapi wirid zikir dari Nabi SAW boleh. Sama seperti seseorang yang kemudian dia berdoa dalam kondisi junub, boleh kapan saja. Tapi kalau bicara mana yang afdal, tentu saja yang afdal adalah dalam kondisi suci. Baik. Pertanyaan terakhir. Bagaimana jika saya berada di subhanallah, banyak dokter di sini. Banyak tulisan dokter maksudnya. Bagaimana jika saya berada di wallahu alam dalam keadaan azan sudah dikumandangkan, tapi saya apa ini? Subhanallah. Tapi saya malu. Apa ini? Malukah? Malu untuk beranjak dari tempat. Wallahu a'lam. Nah, sepertinya sekarang Ustadz harus bisa menjadi dokter juga ini. Nah, ana kesulitan untuk baca soalnya. Mungkin insya Allah bisa ditanyakan di lain kesempatan.
Ini dulu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan melahirkan keberkahan untuk diri kita semuanya. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.